Eyes blue or brown, can't remember. Lord, I try my best since 3rd of December. Eyes green or gray, can't remember, but I bet you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Mustika Putri dari Prodi Akuntansi kelas 1B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berupa makalah kondisi demokrasi di Indonesia pada zaman sekarang. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan makalah yang berjudul Kondisi Demokrasi Indonesia pada zaman sekarang. Berawal dilantiknya Soekarno-Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari sesudah kemerdekaan Indonesia. Nah, pada masa saat itu, Presiden dan Wakil Presiden masih belum memiliki atau belum menganut sistem apapun, dan pada saat itu mereka masih mencari sistem apa yang bagus untuk dijalankan di pemerintah Indonesia. Nah, Presiden Indonesia memilih sistem presidensial sebagai sistem yang akan dijalankan masa awal kemerdekaan. Nah, sistem yang digunakan tersebut berpusat kepada presiden dan wakil presiden, sehingga pada saat itu rakyat Indonesia mempercayakan segalanya kepada Soekarno-Hatta. Hingga akhirnya pemerintah mengeluarkan 3 maklumat, yaitu pertama, maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang berisikan perubahan KNIP menjadi lembaga legislatif. Kedua, maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik. Ketiga, maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan dari presidensial ke sistem parlementer pun dianut dan kedaulatan sepenuhnya digenggam oleh rakyat. Dengan berjalannya sistem ini, presiden membentuk satu kabinet lagi, namun kabinet ini tidak berjalan lama. Hal itu disebabkan oleh banyaknya tantangan yang masih harus dihadapi oleh Indonesia, baik dari dalam maupun luar. Salah satunya adalah keinginan Belanda kembali ke Indonesia. Banyak perjanjian yang harus memenengahi konflik tersebut, yaitu Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Perjanjian Romdoyan. Namun perjanjian tersebut tak kunjung memenuhi jalan tengah. Hingga pada akhirnya Perserikat Bangsa-Bangsa atau PBB turun tangan untuk menengahi konflik antara kedua negara dengan mengadakan konferensi meja bundar. Salah satu dari hasil konferensi meja bundar adalah kembalinya kedaulatan seutuhnya ke tangan Indonesia setelah Belanda yang masih berusaha menguasai kembali negara yang dulu pernah dijajahnya itu. Masa ini Indonesia menjadi beberapa negara-negara bagian pada sistem kepemimpinan dan pemerintahan. Sistem yang dijalankan selama RIS memang membuat posisi Indonesia menjadi lemah. Namun kondisi Indonesia yang pecah terbagi ke beberapa bagian akhirnya terlalui, dan pada tanggal 15 Agustus 1950 usulan kembali menjadi Republik Indonesia oleh Presiden RIS Soekarno lalu. Pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan ditandatanganinya Undang-Undang Sementara atau UUDS 1950 sebagai pengganti Undang-Undang RIS, sistem Republik Indonesia pun kembali dijalankan oleh Indonesia. Dan tidak ada lagi namanya RIS dan tidak lagi ada negara-negara di dalam satu negara Indonesia. Sebelum langkah lebih lanjut, saya di sini akan menjelaskan apa sih arti post-demokrasi. Nah, istilah ini dipopulerkan oleh Colin Crouch, seorang sosiologi asal Inggris dan juga pengamat demokrasi. Jadi di dalam post-demokrasi ini terdapat beberapa macam kecenderungan. Yang pertama, masyarakat dalam dunia politik bersifat terbatas atau abstrisial saja. Kedua, dalam situasi ini partai bukan lagi sebagai sarana penyalur kepentingan rakyat. Partai juga tidak lagi menjadi sebuah basis politik, namun kepentingan pemilik partainya. Ketiga, terdapat kecenderungan menggunakan cara-cara populisme dan artifisial atau post-truth dalam berpolitik. Hal ini menyebabkan kondisi post-demokrasi pertarungan ide tidak diperlukan.
Dan yang terpenting adalah bagaimana membangun pencitraan dan memenangkan emosi pemilih dengan janji-janji politik yang menggiurkan. Beberapa kecenderungan inti post-demokrasi di atas pada umumnya terjadi di Indonesia. Inilah yang menyebabkan secara substansi demokrasi kita menjadi elitis dan dikekangi oleh kekuatan oligarki yang sulit ditandingi. Hal ini terjadi baik level nasional maupun lokal. Dengan kondisi demikian, muncullah sebuah demokrasi tanpa demos. Nah, secara spesifik, di Indonesia ini ada 11 karakteristik demokrasi yang mencerminkan demokrasi tanpa demos. Pertama, lemahnya pelaksanaan checks and balance. Ini terlihat dari lemahnya peran partai DPR, kehakiman, dan sebagainya di hadapan eksekutif. Kedua, meredupnya sikap kritis civil society, baik first, LSM, akademis, dan sebagainya sebagai mitra pemerintahan dan pembungkaman kalangan aktivis-aktivis. Akibatnya demokrasi kita sejatinya tengah tumbuh dalam tanah yang gersang. Ketiga, kepemimpinan nasional tidak membawa pencerahan atau pendewasaan berpolitik. Para elit juga tidak cukup berhasil dalam memelihara solidaritas masyarakat. Inilah yang akhir-akhir ini menjadi pendorong berkembangnya pembodohan politik dan memanipulasi kepentingan serta pembelahan politik. Keempat, lemahnya penerapan nilai-nilai demokrasi, baik level elit ataupun masyarakat, seiring meredupnya pendidikan politik serta melemahnya ekonomi masyarakat. Kelima, penegakan hukum yang tebang pilih. Kedekatan dengan rezim akan membawa keuntungan tersendiri dalam dunia hukum. Selain itu, ada kecenderungan menerabas aturan yang terlihat pada aturan-aturan kekinian, termasuk omnibus. Ekosistem politik saat pandemi ditandai dengan peran pemerintahan yang diperkuat guna menangani krisis. Dalam setiap krisis ada tendensi penguatan peran penguasa dan dengan alasan yang terkait kebencanaan, peperangan ataupun krisis lainnya. Atas nama memulihkan krisis, pemerintah dapat melakukan segala sesuatu yang dianggap penting. Kesimpulannya, masa depan demokrasi di Indonesia nampaknya belum pulih dalam waktu dekat. Oleh karena itu, tidak ada pilihan bagi kalangan civil society untuk bangkit kembali memainkan peran esensinya dalam melindungi dan menyuburkan kehidupan demokrasi kita, baik pada masa pandemi COVID-19 maupun sesudahnya. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata, pengucapan, dan penyampaian yang kurang jelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.